Halo sahabat-sahabat sekalian, salam alam yang indah. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama berkata, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ulangi sekali lagi, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara sekalian, dalam ayat ini ada pesan yang sangat luar biasa dan sangat dalam bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku atau mengklaim bahwa kita ini adalah orang Kristen, umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Tetapi biarlah pengakuan kita itu adalah benar-benar pengakuan yang dari dalam hati dan serius dan benar, sehingga tidak hanya sekedar ucapan yang keluar dari mulut kita masing-masing. Ayat firman ini sangat indah sekali berkata, jadilah penurut-penurut Allah sama seperti anak-anak yang kekasih. Saudaraku, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, bahwa kita diundang, diminta, didorong bahwa agar kita menjadi penurut-penurut Allah. Ya, penurut-penurut Allah. Ada buktinya. Penurut-penurut Allah, yaitu kalimat yang kedua adalah seperti anak-anak yang kekasih. Seperti apa itu? Kita menurut berdasarkan apa? Saya menurut berdasarkan apa? Ada dua penurutan, ya. Ada dua penurutan. Ada orang yang menurut karena ketakutan. Karena takut. Saya melakukan itu, saya mengikuti itu karena saya takut nanti kalau saya tidak melakukan, saya takut dihukum. Saya takut diberikan denda dan lain sebagainya. Tetapi ada orang juga melakukan sesuatu atau menurut melakukan apapun yang diperintahkan kepada dia bukan karena takut, tetapi karena kasih ada di dalam hati orang itu. Karena ada sebuah sukacita dalam hidup orang itu sehingga dia melakukan perintah itu. Sama seperti ketika anak-anak atau orang tua menyuruh anak-anaknya melakukan pekerjaan rumah, entah menyuci piring atau menyapu rumah. Ada anak-anak yang melakukan pekerjaan itu dengan berat hati, tetapi dia terpaksa melakukan pekerjaan itu karena dia takut dihukum oleh orang tuanya. Tetapi ada juga anak yang melakukan pekerjaan itu karena dia merasakan bahwa harus melakukan pekerjaan orang tua, karena orang tua adalah orang yang dihormati, orang yang dikasihi, dan orang yang mengasihi dirinya. Jadi teman-teman, dalam kehidupan kekristenan kita, apakah sahabat-sahabat sekalian juga menuruti perintah Allah berdasarkan ketakutan? Karena kita takut dihukum Allah, maka kita harus melakukan hukum Allah, harus kita melakukan perintah Allah. Atau justru sesuai dengan pelajaran pada pagi hari ini, bahwa kita melakukan hukum Allah atau menjadi penurut-penurut Allah bukan karena takut, tapi seperti anak-anak yang kekasih, anak-anak yang dikasihi. Ya, anak-anak yang dikasihi. Pertanyaannya adalah, apakah saya adalah orang yang dikasihi Tuhan? Apakah saya adalah anak yang dikasihi Tuhan? Dan sebaliknya, apakah saya juga anak yang mengasihi Tuhan? Nah, ketika saya merasa bahwa Allah telah mengasihi saya, ada kasih Kristus dalam hidup saya, maka saya menjadi penurut-penurut Allah yang sejati, penurut-penurut Allah yang setia, penurut-penurut Allah yang tidak pernah bersungut-sungut dalam kehidupan. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, Allah meminta kita, Allah menginginkan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang menuruti setiap perintah Allah karena kasih, bukan karena ketakutan. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, jikalau engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Demikian juga dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 berkata bahwa jikalau engkau sahabatku, engkau akan menuruti perintahku. Itu dasarnya, bukan karena jikalau engkau takut sama saya, jikalau engkau tidak dihukum, maka turuti perintah saya. Bukan itu. Tapi jikalau engkau mengasihi saya, kata Tuhan, turutilah perintah-perintahku. Penurutan seperti inilah yang sangat berharga. Penurutan seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Bila kita menurut seperti anak-anak yang dikasihi, bila kita menurut karena ada kasih di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.